Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 29 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kebenaran Kristus menjadi milik kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, tanggal 29 Agustus tahun 2022, berjudul Kebenarannya Menandai Keunggulannya. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 9 yang bunyinya, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kita adalah hamba Tuhan, dan kepada kita masing-masing Dia telah memberikan talenta, baik bakat alami maupun rohani. Sebagai anak-anak Allah, kita harus terus-menerus mendapatkan kesesuaian untuk rumah surgawi, yang Kristus katakan kepada para murid-Nya bahwa Dia akan pergi untuk mempersiapkan diri bagi mereka. Dia yang berpegang pada kebenaran Kristus bisa menjadi manusia sempurna di dalam Kristus Yesus. Bekerja dari sudut pandang yang tinggi dengan berusaha untuk mengikuti teladan Kristus, kita akan bertumbuh menjadi serupa dengannya dan memiliki semakin banyak proses pemurnian. Testimonies to Ministries, halaman 150. Orang Kristen dalam menjalankan perusahaannya haruslah menggambarkan kepada dunia cara yang digunakan Tuhan dalam menjalankan perusahaan. Dalam setiap transaksi, ia harus menunjukkan bahwa Allah menjadi gurunya. Kesucian bagi Allah harus tertera pada buku harian dan buku besar, pada akte, kwitansi, dan surat wesel. Mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus dan yang berniaga dengan jalan yang serong sedang memberikan kesaksian yang palsu terhadap tabiat Allah yang suci, benar, dan berkemurahan. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 6 halaman 174. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadapan Allah. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 239. Kalau kita memusatkan pandangan kepada Juru Selamat dan percaya pada kuasanya, kita akan dipenuhi dengan rasa aman karena kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Dikutip dari Amanat kepada Orang Muda, halaman 129. Terima kasih. Demikianlah bacaan dan renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Omak Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini sudah kita bahas beberapa hari lalu, khususnya tentang Allah Bapa dan Anaknya. Namun, pekabaran hari ini lebih berfokus kepada kebenaran Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Ibrani 1 ayat 9 ini terkesan tidak berbicara tentang kebenaran, tetapi sebenarnya ada. Berikut buktinya. Kita baca dari versi King James. Di sana dikatakan, Thou hast loved righteousness. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dituliskan keadilan. Namun dalam bahasa Inggris dikatakan righteousness, yang artinya kebenaran. Dan itu sebabnya dalam Alkitab Indonesia Modern Bible diterjemahkan menjadi kebenaran. Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Jadi, Yesus anak Allah mencintai kebenaran, dan itulah dasarnya Bapa mengurapi dia dengan minyak, yaitu dengan Roh Kudus. Nah, apakah kebenaran itu? Roh Nubuat menolong kita dalam The Review and Herald Agustus 21 tahun 1894 paragraf 5. Dikatakan, Yesus mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Apakah kebenaran itu? Itu adalah kepuasan bahwa Kristus memberikan hukum ilahi demi kita. Dia menanggung ujian pada setiap titik di mana orang berdosa harus menanggungnya. Dia dicobai dalam semua hal sebagaimana kita dicobai, dan melalui semua godaan yang mungkin didatangkan oleh sinagoga setan kepadanya, dia tidak menyerah sedikit pun pada kuasa musuh. Dikatakan bahwa kebenaran itu adalah kepuasan bahwa Kristus memberikan hukum ilahi demi kita. Namun, apakah maksudnya kepuasan bahwa Kristus memberikan hukum ilahi demi kita? Roh Nubuat bantu jelaskan dalam suratnya nomor 97 tahun 1896 paragraf 61. Berbunyi, apa itu kebenaran? Melakukan perintah-perintah Allah dalam segala keadaan. Inilah yang dimaksudkan dengan kebenaran itu adalah kepuasan bahwa Kristus memberikan hukum ilahi demi kita. Sebab Kristus menghidupkan hukum Allah dalam segala keadaan. Perhatikan kembali kutipan sebelumnya yang berkata, Dia menanggung ujian pada setiap titik di mana orang berdosa harus menanggungnya. Dia dicobai dalam semua hal sebagaimana kita dicobai, dan melalui semua godaan yang mungkin didatangkan oleh sinagoga setan kepadanya, dia tidak menyerah sedikit pun pada kuasa musuh. Inilah kebenaran Kristus itu. Dia menuruti hukum Allah dalam segala keadaan. Yesus tidak menyerah sedikit pun kepada kuasa musuh. Yesus dengan setia hidupkan perintah Allah, sebab Yesus mencintai kebenaran. Nah, apakah Yesus melakukan perintah atau hukum Allah tersebut oleh kekuatannya sendiri? Ini penting kita pahami, karena kebenaran adalah penurutan atau melakukan hukum Allah, dan kita dapat tergoda untuk melakukannya dengan kuat kuasa kita sendiri. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan tentang kehidupan Yesus yang menurut hukum. Dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 390, paragraf 2. Melalui Nabi, ia berkata tentang dirinya sendiri, Aku suka berbuat kehendak-Mu, ya Allah, dan hukum-Mu adalah di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Dan pada waktu hidup di antara manusia, ia berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatinya. Yohanes 8 ayat 29. Inilah rahasia keberhasilan Yesus sebagai manusia dapat menuruti perintah Bapanya, sebab Bapanya tidak pernah meninggalkan Yesus sendirian. Di dalam Alkitab, Yesus terlebih dahulu berkata, Yohanes 14 ayat 10, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Apa yang Yesus katakan dan lakukan bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Bapanya yang tinggal di dalam dia. Perhatikan Yesus katakan,
Dia sendirilah, yaitu Bapa sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Bagaimana caranya Bapa tinggal dalam Yesus? Ya, benar, oleh kehadiran Roh-Nya Bapa. Yohanes 3 ayat 34 dan 35 menyatakan, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa tentunya. Itu sebabnya dalam ayat 35 Yohanes mencatat bahwa Bapa mengasihi Anaknya dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Anaknya. Jadi, Bapa tinggal dalam Yesus oleh kehadiran Roh-Nya Bapa. Roh Bapa lah yang mengerjakan penurutan hukum dalam kehidupan Yesus. Perhatikan juga kutipan berikut ini dari Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 79 paragraf 2. Apa yang telah dinyatakan dalam perkataannya, dinyatakan juga dalam tabiatnya, ialah penjelmaan kebenaran yang diajarkannya. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ia tidak berusaha membuktikan tuntutannya bahwa ialah Mesias, melainkan menunjukkan persatuannya dengan Allah. Perhatikan, apa yang Yesus buat dan katakan adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Bapanya, sebab Bapa tidak membiarkan Yesus sendirian. Allah Bapa dan Anaknya selalu bersama. Bapa mengerjakan dalam hidup Anaknya. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak." Inilah rahasia kebenaran Kristus itu. Yesus dapat menuruti hukum Bapanya dalam segala keadaan karena Bapanya selalu menyertai Anaknya dan mengerjakannya dalam hidup Anaknya. Apakah Yesus bisa tolak dan bikin yang lain? Oh, bisa. Setiap manusia diberikan kuasa memilih, tetapi Yesus memilih untuk mengasihi Bapanya dan menuruti perintah-perintah Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya." Yohanes 15 ayat 10. Inilah keunggulan kebenaran Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah kita dapat memiliki keunggulan yang sama? Oh, tentu bisa. Itu sebabnya Yesus mengaruniakan Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus yang adalah Sang Penghibur. Roh Nubuat berkata dalam This Day with God halaman 19 paragraf 3. Berbunyi, "Kita tidak bisa taat pada hukum Allah sampai kita menyingkirkan semua perbedaan dari pikiran kita, sampai kita membiarkan hati dilembutkan dan ditundukkan oleh Roh Kristus." Kita membutuhkan Roh Kristus agar kita dapat taat kepada hukum Allah. Roh Nubuat melanjutkan dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama halaman 390 paragraf 2. Melalui anugerah Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia. Berjalan sama seperti Yesus artinya hidup sama seperti Yesus, yaitu hidup yang penuh dengan penurutan kepada hukum Bapanya. Anugerah atau kasih karunia Kristus itu adalah Roh Kristus. Kristus telah kembali ke sorga, karenanya Dia curahkan Roh-Nya, agar kita dapat hidup dalam penurutan kepada hukum Allah. Sebab dengan menerima Roh Kristus, hal itu sama dengan kita menerima Roh Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20, "Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu." Dengan menerima Kristus dalam hati kita, kita menerima Bapa. Sebab Bapa terlebih dahulu tinggal dalam Yesus.
dan kuasa yang sama yang Yesus miliki menjadi bagian kita di dalam Yesus. Sehingga hidup Yesus gantikan hidup kita. Kebenarannya menjadi bagian kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar, halaman 263 paragraf 4. Kalau kita memusatkan pandangan kepada Juru Selamat dan percaya dalam kuasa-Nya, kita akan dipenuhi dengan rasa aman, karena kebenaran Kristus akan menjadi kebenaran kita. Jelas, kebenaran Kristus itu menjadi kebenaran kita. Kebenaran Kristus itulah jubah karakternya, dan jika kita miliki jubah tersebut, maka kebenaran Kristus menjadi bagian kita, dan itulah jaminan keselamatan. Itulah izin masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah keunggulan kebenaran Kristus. Sebab kebenaran Kristus menyelamatkan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Bagaimana kebenaran Kristus itu unggul, sebab kebenarannya itu menyelamatkan. Bila mana kami memiliki kebenarannya, itulah jaminan keselamatan. Dan kami dapat menghidupkan kebenaran yang sama, asal kami menerima Kristus dalam hidup ini. Sebagaimana Kristus menerima kehadiran Bapa dalam hidupnya, dan Dia dimampukan untuk menuruti hukum dengan sempurna, demikian juga kami. Bila mana kami menerima Kristus oleh kehadiran Roh-Nya, kehidupan yang sama menjadi bagian kami. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kuasai hidup kami ya Yesus, ubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Engkau, dan bila mana Engkau datang, kami layak untuk menerima kehidupan kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.